menjelaskan secara awam sih seperti ini ya. Bioinformatics itu luas ya kan, tapi mereka kebanyakan berhubungan dengan namanya DNA, genetik. Nah, kode genetik manusia itu sangat-sangat panjang sekali gitu loh. Kalau dijadikan buku itu mungkin satu kompleks rumah ini penuh. Itulah sebabnya kenapa kok ilmuwan-ilmuwan di luar negeri itu sangat-sangat tertarik buat memecahkan kode DNA ini. Karena kalau kita bisa tahu, kita bisa membaca isi dari DNA itu dan kita bisa mengerti artinya, bukan hanya membaca tapi mengerti artinya, kita bisa tahu banyak tentang manusia, termasuk apa yang terjadi di masa depan. Yeah. Jadi kalau in some sense DNA itu kayak di setiap tubuh kita tuh sudah tertulis takdir kita. Selamat siang, selamat datang di Tubuh Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini saya berada di Surabaya, sedang ngobrol dengan sosok istimewa, Mas Nicholas dan Mas Mikael Pujihartono. Yeah. Ini saudara kembar, umur 26 tahun. Ini beliau adalah putra dari Pak Effendi Pujihartono, salah seorang pengusaha sukses di Surabaya. Ini kita akan ngobrol, harapannya teman-teman muda yang menonton acara ini bisa belajar dari beliau berdua. Ini kembar tapi baru umur 26 tahun tapi sudah kandidat doktor atau PhD di New Zealand. Ya mungkin sebelum kita ke sana kita perkenalan diri dulu Mas. Apa itu mungkin diwakili salah satunya lahir di mana, terus SMP, SD, SMP sampai di New Zealand. Silakan. Iya. Jadi kita berdua lahirnya dari awal sudah di Surabaya. Asli Surabaya tahun 96. Terus kami sekolahnya itu SD di Gloria sampai SMP, terus kita pindah ke Singapore National Academy, itu sekolah internasional gitu. Habis setelah SMA itu kita langsung pindah ke New Zealand untuk melanjutkan pendidikan universitas gitu. Oke. Tapi kita sempat SMA setahun sih di New Zealand. Kelas 3 ya. Kelas 3-nya. Kelas 2 SMA itu kita pergi ke New Zealand, kemudian SMA kelas 3-nya itu di sana. Jadi, Nah, kenapa Mas? Ini kan anak orang kaya gitu. Cukup lah orang kaya dan biasanya kan ada di zona nyaman. Oh, iya, di Surabaya, kuliah di Surabaya atau di Jakarta. Kenapa kok memilih New Zealand untuk belajar seperti itu? Kenapa New Zealand gitu ya? Sebenarnya nggak ada alasan yang sangat-sangat menonjol gimana gitu. Cuman kita tahu lah New Zealand itu adalah salah satu negara yang pendidikannya bagus, education-nya bagus, terus dia tempatnya masih nggak terlalu common gitu kayak, jadi orang-orang yang di New Zealand itu jarang juga, tapi dia bagus, terus oportunitasnya masih banyak sih di New Zealand. Ya jadi dari pertimbangan-pertimbangan itu biasanya kan orang paling common kan ke US atau ke Australia kalau ke luar negeri. Ya, kita pilihnya New Zealand supaya beda juga karena dia bagus juga gitu. Iya. Dan juga sedikit juga orang Indonesia yang di sana. Iya, sedikit juga. Masih sedikit ya. Masih sedikit. Siap. Nah, ketika pindah sekolah dari Surabaya ke New Zealand itu yang perbedaan yang paling menonjol yang mungkin bisa ditiru oleh masyarakat Indonesia apa Mas ya? Kalau perbedaan sih sebenarnya dari kultur ya, budaya gitu. Kita kan juga orang Indonesia, kalau pindah ke luar negeri yang pertama dirasakan pasti perbedaan budaya gitu ya. Kalau perbedaan budaya secara akademik, menurut saya orang New Zealand itu lebih fokus terhadap pendidikan gitu. Mereka lebih menganggap serius gitu loh. Menganggap penting gitu. Habis itu di New Zealand itu mereka sistemnya itu mereka menghargai talenta orang masing-masing gitu. Jadi sejak SMA
ya kan. Kalau di Indonesia kan semua pelajaran harus diambil ya, matematika, olahraga semua harus diambil. Nah kalau di New Zealand itu sistemnya mulai SMA itu kita memilih sendiri pelajaran apa saja yang kita mau, gitu loh. Ya ada yang wajib lah, paling wajib sih bahasa Inggris. Jadi sana kan penting ya bahasa Inggris ya, itu pas wajib diambil. Tapi sisanya kita bisa pilih sendiri. Yang wajib cuma satu itu Cuma aja? satu aja. Iya cuma satu. Oh gitu, kalau Iya. di kita terlalu banyak yang wajib ya? Iya wajib semua, bahkan orang ambil geografi, ambil sejarah, mereka walaupun nggak mau jadi sejarawan pun tetap harus ambil kan. Kalau di sana, apa yang kamu interested, itu yang kamu ambil. Nah, contohnya saya dan saudara saya itu waktu itu ngambil kimia, biologi, fisika, sama matematika, gitu loh. 4 aja. 4 aja. Empat aja. Harus 4 atau minimal 4 atau gimana Mas? Bisa sebanyak-banyaknya kalau memang kamu mau kita mau belajar semuanya ya silakan. Iya. Paling sedikit berapa? 4 sih paling sedikit. Oh ya paling minim 4 lah. 4. Karena di sana kalau mau masuk university dia minta at least 4 apa saja gitu. Terserah kamu mau apa gitu. Oke. Jadi lebih fokus dan lebih sesuai bakat minat Iya. anak-anak itu ya. Tersesuai apa yang kita mau gitu. Jadi waktu itu nggak terbuang untuk hal-hal yang mungkin bagi orang itu nggak penting gitu. Iya, iya, iya. Lebih fokus. Jadi jangan ada istilah itu, jangan mengajak orang jangan mengajari burung berenang Ah, karena iya, iya. itu Iya. akan mematikan potensi burung itu Benar. yang seharusnya terbang. Iya. Benar. Heeh. Nah itu kenapa memilih 4 itu kan ada kaitannya dengan kedokteran semua ya? Apa Iya. memang tujuannya ke kedokteran atau gimana waktu itu? Ya memang kita tujuannya tuh untuk ngambil sains ya. Kalau sains itu terutama kita paling minat tuh pada biological science, biology atau chemistry lah. Nah, ya itu karena itulah kita ambil biologi sama chemistry, tapi juga fisika karena fisika itu penting juga, ya kan, buat engineering atau apa kalau kita misalnya kan juga ada hubungan dengan sains. Jadi 3 sains itu yang kita pilih karena itu memang kita mau masuk sains. Nah, kita ambil matematika karena matematika ya dipakai di semuanya kan. Ya, di semua bidang ilmu pengetahuan atau sains pakai matematika gitu. Jadi kita ambil 4 itu plus Inggris. Karena memang kita kita mau masuk sains gitu. Ya. Kan itu yang ngarahkan orang tua atau memang keinginan sendiri Mas? Kan kalau saya baca-baca itu Mas Mikel sama Mas Nicholas ini sama-sama unggul baik di sosial dan sains. Kenapa kok memilih sains? Ya karena kita dari gimana ya jelasinnya, dari kecil suka sains. Suka sains. Suka Jadi, baca buku, suka mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kayak astronomi, biologi, fisika, gitu semua kita baca. Sering baca buku gitu. Oke, terus lanjut S1 kuliah di kampus apa Mas namanya Mas? namanya University of Otago. Itu di jurusan kedokteran ya? Sebenarnya biochemistry, Biokimia, biokimia. biologi dan kimia. Nah itu sama jurusannya? Sama. Sama. Nah, kenapa kok sama gitu Mas? Maksudnya tidak mengambil jurusan yang berbeda, ini kan Iya. kembar. Apa kembar itu harus sama sampai jurusannya atau memang kenapa kok nggak mau berbeda agar bisa saling melengkapi gitu? Ya sebenarnya kalau mengambil yang berbeda pun juga bisa ya kan, karena kayak tadi Mas bilang saling melengkapi, ya kan. Tapi di sisi lain juga ada sisi lain juga yang kita perlu lihat ya kan. Kalau kita ngambil hal yang sama, berarti bisa saling membantu, ya kan. Nah itu bisa saling membantu. Saling kontak gitu Saling- ya? Maksudnya, Ya, bukan ya? kasarannya ya saling misalnya kita nulis notes gitu, tulis catatan, bisa saling berbagi juga. Kalau dia lagi bingung juga bisa tanya saya gitu loh. Yaitu ya juga salah satu sisinya yaitu bisa saling membantu. Tapi yang paling utama sih karena memang interestnya kita di bidang itu, gitu loh. Sama sih. Sama interestnya. Dari kecil sama, nggak tahu kenapa. Itu bisa dijelaskan Mas, apa tadi jurusannya? Biokimia, biochemistry. Biochemistry. Nah itu bisa dijelaskan itu ilmu seperti apa Mas? Biokimia itu ilmu yang sangat luas ya. Jadi dia itu mencangkup gampangannya sih dia itu adalah the chemistry of life. Jadi kayak misalnya kita makhluk hidup itu kita hidup kan ya. Itu dari biologi.
Tapi sebenarnya itu bukan hanya dari biologi. Biologi itu bisa hidup karena reaksi kimia. Jadi kimia-kimia kayak dalam sel itu ada chemical process, jadi kayak proses kimia. Nah itu yang kita pelajari ya kan. Proses kimia. Itu lu kuliah 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dan ini Mas, kalau di Indonesia ada nggak jurusan seperti itu Mas? Kalau biokimia ada Kalau ya? biokimia ada. Kali Ada. mungkin ada ya. Setahu saya ada biokimia. Ini lebih kepada ini ya, dicetak menjadi ilmuwan ya, ilmuwan Benar. biokimia, bukan menjadi praktisi dokter. Bukan. ya? Bukan, Iya. beda. Jadi itu kita lebih ke scientist. Kalau sains itu berarti kita mencari hal yang baru. Mencari hal yang baru dan menguasai teknologi gitu. Teknologi. Oke, lalu ketika prestasi apa Mas yang cukup membanggakan ketika S1 itu Mas? Mungkin bisa di-share. Oh ya. Ya sebenarnya kita ada beberapa prestasi sih, cuman ya nggak mau kayak kita bukan sombong tapi atau gimana, cuman ya ada beberapa kali sih kita masuk ke kayak notable alumni gitu. Nah, itu atau apa nih Mas namanya? High achieving Indonesianya apa ya? Kayak alumni dengan IPK tertinggi. IPK tertinggi. Ya, IPK tertinggi. Oh, Nah, jadi kalau paling tinggi itu kan namanya summa cum laude ya. Yaitu kita summa cum laude. Jadi kalau di Indonesia kan IPK-nya per 4. Kalau di sana tuh per 9. Iya. Jadi kita itu 8,5 per 9. Jadi itu udah paling tinggi. Nah, lagi kalau di sana itu kalau kita termasuk high achieving alumni gitu dikasih beasiswa, dikasih scholarship gitu. Untuk ke S2 atau Untuk S3. S2. Untuk S2 dan Lanjutannya S3. gimana gitu. Oh berarti itu Masnya paling tinggi atau ada juga anak New Zealand yang juga sama dengan Mas atau? Kita nggak tahu sih. Soalnya IPK itu di sana rahasia. Oh gitu. rahasia. Kalau di sini kan lulus disebutin IPK IPK-nya berapa. berapa. Sana nggak ada. Nggak ada. Itu kayak privacy bagi mereka privacy. Kenapa kira-kira Mas? Kalau disembunyikan kira-kira? Karena mereka kalau beda kultur sih. Kalau di sana mereka menghargai namanya privacy, individualism gitu. Jadi kalau mungkin ada orang juga yang IPK-nya rendah ya kan. Mereka nggak mau membagikan informasi itu. Ya itu kan hak mereka gitu. Jadi kalau di New Zealand mereka menghargai itu. Seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan budaya ya. Privacy. Nah, terus setelah lulus, lalu ini kan katanya kenapa 26 tahun tapi sudah mau doktor ya. Iya. Nah, itu karena S2-nya nggak S2 ya. Iya. Itu bisa itu apa? Program apa namanya Mas? Jadi itu namanya kayak semacam program akselerasi gitu. Jadi kalau biasanya S2 itu standarnya 2 tahun. Jadi tahun pertama itu adalah kita seperti S1. Jadi kita ngambil kelas Pelajaran. ya, kayak kelas biasa. Tahun keduanya itu research. Jadi research itu riset, kita membuat tesis, kita menemukan apa gitu kita risetkan. Nah kalau yang program namanya honors itu dia jadi satu. Dalam setahun itu kita ngambil kelas tapi juga riset jadi satu. Oh, Jadi setahun ya, yang harusnya 2 tahun, disingkat menjadi setahun. Jadi seperti S2 tapi disingkatkan jadi 1 tahun. Gitu. Itu beasiswa Mas ya? Oh, iya. Beasiswa. Karena waktu S1-nya IPK-nya tinggi, kita dapat beasiswa. Itu yang di cover apa Mas? Biaya hidup atau semuanya? Yang di cover itu satu tuition ya. Jadi kalau kita nggak bayar uang sekolah, tapi setelah dia dilepas dari pembebasan biaya uang sekolah itu kita juga dikasih kayak pesangon lah. Nah, begitu sih. Untuk biaya hidup lah. Nah, kayak kita supaya kita bisa nggak perlu kerja tapi dapat duit gitu. Nah, Terus PhD ya? PhD jurusan apa ini Mas? Sama ya dengan S1 atau beda? Beda. Kalau sekarang PhD karena begini, S1 itu general, S2 mulai fokus, S3 harus lebih fokus lagi. Iya. Jadi kalau S3 itu kita namanya, kalau di Indonesia mungkin masih sedikit namanya Bioinformatic Medicine. Jadi bioinformatics itu, bio itu biology, informatics itu kayak komputer gitu. Jadi Ilmu komputer dan matematika.
itu tambah sulit ini. Gimana itu, Mas? Semakin Bisa sulit. diceritakan, Mas? Ya, begini. Jadi menggabungkan biologi, matematika dan komputer. Komputer, Nah, iya. secara awam gitu, Mas. Gimana? Nah, kalau menjelaskan secara awam sih seperti ini ya. Bioinformatics itu luas ya kan, tapi mereka kebanyakan berhubungan dengan namanya DNA, genetik. Ya. Nah, kode genetik manusia itu sangat-sangat panjang sekali gitu loh. Kalau dijadikan buku itu mungkin satu kompleks rumah ini penuh Satu orang. untuk satu orang, gitu loh. Jadi kita coba Bapak pikirkan buku ya. Kalau buku itu kan bolak-balik Ya. tulisan kan, tulisan berapa 300 lembar segini. Hmm. Tumpuk satu ruangan ini keisi. Ya itulah DNA-nya Bapak. Dan itu ada di setiap sel. Ada setiap sel, satu sel selalu punya DNA itu. Nah, bagaimana kita mau menganalisa apa yang ada di dalam DNA itu? Dia apa yang menjadi bagian-bagian pentingnya, ya kan? Terus bagian penting ini mengkode apa gitu kan? Kita butuh analisa kan. Nah, analisanya pasti kita nggak bisa pakai tangan saja atau manual. Nah, disitulah kita menggabungkan ilmu komputer dan matematika. Nah, di situ karena kebutuhan itu, maka disebutnya bioinformatics medicine gitu. Karena kita memang membutuhkan menggabungkan antara biologi dan ilmu komputer. Dan komputernya pun juga bukan komputer biasa ya. Kita pakai superkomputer namanya. Jadi itu benar-benar butuh computing power yang sangat besar sekali. Kalau superkomputer itu ya sekali lagi superkomputer itu kayak satu ruangan besar ini semua isinya komputer itu besar mesinnya. Yaitu kita butuh mesinnya sampai sebesar itu untuk menganalisa DNA kita karena saking informasinya saking besarnya dan saking kompleksnya. Udah nggak bisa pakai tangan sih itu. Ya, jadi ini cukup menguras pikiran dan energi, Mas, kalau Benar. belajar itu kayaknya ya. Benar, Ya. ha. Nah, ini apa, Mas? Manfaatnya belajar itu kalau diterapkan di dunia nyata akan manfaatnya kepada kehidupan orang banyak. Apa, Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi kembali lagi saya bilang kalau bioinformatic medicine itu sangat identik dengan genetik, ya kan? Genetik itu sebenarnya apa sih, ya kan? Genetik itu kalau di bidang biologi mungkin adalah salah satu bidang yang paling baru di antara cabang-cabang biologi, genetik. Jadi genetik itu adalah sebuah cabang biologi yang kita mempelajari tentang DNA. DNA itu adalah Blueprint. DNA itu adalah sebuah senyawa atau molekul yang sangat-sangat besar kuasanya atau dia sangat powerful. Kenapa? Karena dia berupa informasi. Nah, informasi. Karena dia berupa informasi, dia juga memiliki kemampuan untuk menginstruksikan. Jadi dia memiliki kekuatan untuk mengkomandokan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi kalau kita bicarakan, isyaratkan kayak apa DNA itu? DNA itu basically kayak programnya setiap Program manusia. yang dia ada setiap manusia yang menggerakkan manusia itu Yang- gitu ya. Iya. yang membuat manusia itu menjadi kita. Nah, DNA itu ada di setiap sel. Di antara DNA itu adalah lokasinya di dalam nukleus ya. Kalau kita tahu tentang struktur sel, DNA itu kayak sebuah untaian panjang yang isinya itu huruf dan dia tuh ada di dalam namanya nukleus. Nukleus itu ada di dalam setiap sel. Dan di setiap sel dari tubuh kita, dari sel tangan sampai sel jantung sampai sel otak itu ada DNA-nya dan DNA itu sama. Setiap manusia tuh DNA-nya sama di setiap sel. Tapi aneh kan, satu bisa jadi jantung, satu bisa jadi otak. Nah itu nanti ceritanya beda lagi. Ya. Tapi yang jelas itu setiap manusia itu DNA-nya sangat unik. Jadi kita punya DNA masing-masing. Nah, Ya, itu yang membuat kita berbeda kan. Misalnya Masnya rambutnya warna hitam, terus mungkin ada orang lain yang rambutnya agak kecoklatan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah itu semua informasinya di dalam DNA kita masing-masing. Seperti itu. dan kalau Mas tanya kayak apa sih gunanya DNA? Apa gunanya kita belajar itu? Nah, sebenarnya gunanya banyak sih. Cuman sangat kompleks sekali. Kalau saya beri satu contoh ya, misalnya satu contoh aja ya.
DNA itu bisa mengasih tahu Mas itu bakal kena penyakit apa aja di masa depan. Dari DNA, ya kan? Jadi itulah sebabnya kenapa kok ilmuwan-ilmuwan di luar negeri itu sangat-sangat tertarik buat memecahkan kode DNA ini. Karena kalau kita bisa tahu, kita bisa membaca isi dari DNA itu dan kita bisa mengerti artinya, bukan hanya membaca tapi mengerti artinya, kita bisa tahu banyak tentang manusia, termasuk apa yang terjadi di masa depan. Yeah. Jadi kalau in some sense DNA itu kayak di setiap tubuh kita tuh sudah tertulis takdir kita, sedikit banyak ya, karena nanti hal-hal lain seperti environment atau gaya hidup itu juga berpengaruh. Tapi tidak sedikit apa yang terjadi di hidup kita itu sudah dikodekan atau sudah ditakdirkan dari DNA kita. Jadi sudah ditulis. Dan kalau kita bisa membaca itu, kita bisa power yang kita dapatkan itu sangat besar. Kita seperti bisa melihat masa depan gitu. Oh iya. Ya kan? Berarti sampai sekarang ini sudah bisa ya, namanya sudah proses gitu ya. Proses. Dan itu teknologinya sangat-sangat baru. Sangat-sangat baru. Dan Membaca DNA itu baru dimulai 10 tahun yang lalu ya? Iya. Kita baru bisa membaca 20 tahun. 20 tahun yang 2004 namanya Human Genome Project. Itu pertama kali manusia bisa membaca DNA. Tahun 2004. Oh, sangat baru ya. Sangat baru. Dan dulu itu cost-nya itu dia tuh melibatkan ilmuwan di seluruh dunia, ratusan ribuan ilmuwan yang dia bekerja bersama. Dan dia investment uang yang digunakan buat membaca DNA satu manusia itu adalah 1 billion. 2 billion dolar. 2 billion dolar itu berapa triliun ya? Banyak sekali. Nah, dan itu kalau Bapak lihat kayak waktu itu Presiden Amerika dia bilang, inilah salah satu terobosan umat manusia paling penting di abad ini. Presiden Amerika bilang gitu. Itu tahun 2004. Sekarang teknologi itu sangat cepat, kalau Pak tahu Moore's Law ya. Jadi teknologi itu sangat cepat evolusinya. Kita sekarang itu detik ini kita bisa membaca DNA manusia. DNA manusia itu dalam 10 jam. Dalam 10 jam itu satu manusia bisa dibaca. Kalau dulu 3 tahun, 5 tahun itu cuma buat satu manusia. Jadi sekarang 10 jam itu bisa kita baca dan harganya sangat murah. Berapa sekarang Mas? Sekarang kalau kita sebenarnya DNA sequencing itu ada banyak ya. Ada banyak tipenya. Kalau yang paling full itu namanya whole genome sequencing. Itu kita membaca seluruh DNA kita itu harganya cuma 10 juta. $1.000. $1.000 atau 10 juta. Kalau dulu triliunan. Membutuhkan waktu 3 tahun. Nah, jadi powerful sekali. Jadi Mas apa sudah membaca DNA sendiri atau DNA orang terdekat atau pernah itu Mas? Kita nggak pernah membaca DNA kita sendiri ya. Karena alatnya itu kan alatnya punya university ya. Iya. Jadi kita kalau mau pakai juga harus ada izin-izin tertentu, ya kan. Nah, yang kita baca itu kebanyakan itu untuk tujuan riset. Jadi seperti misalnya DNA orang yang pasien yang terkena penyakit tertentu, misalkan kanker, ya kan. Terus kita bandingkan dengan DNA orang yang sehat. Nah, kita cari perbedaannya seperti itu loh. Terus setelah ketemu apa yang dilakukan apa? Nah, setelah kita tahu perbedaannya orang yang kanker dengan orang yang sehat, kita tahu perbedaannya, ya kan? Nah, setelah kita tahu perbedaannya, kita baru kemudian berusaha mengerti perbedaan DNA ini menyebabkan proses apa dalam tubuh kita sehingga menjadikan kanker. Nah, kalau kita tahu proses apa yang terjadi gara-gara perbedaan DNA ini, ya kan, perbedaan apa yang terjadi dalam tubuh pasien kanker ini, dari situ baru kita bisa memulai namanya drug discovery atau proses untuk membuat obat, gitu loh. Karena ya seperti misalnya kita bawa mobil kita ke bengkel, ya kan. Step pertama ya pasti kita harus tahu apa yang salah, gitu. Kalau kurang oli, ya ditambahi oli. Kalau kurang aki, ya kita ganti akinya. Tubuh manusia pun seperti itu, ya kan. Dari DNA kita berusaha tahu proses apa yang salah dalam tubuh manusia pasien kanker itu. Nah, di situ kita bisa memperbaiki. Seperti itu.
Mas, ini kalau orang awam melihat DNA itu kan gini Mas ya, apa? Kan ada suku-suku, misal etnis yang misal Tionghoa atau Madura. Etnis ini unggul di bidang perdagangan, di bidang bisnis gitu. Ada etnis yang ini etnis pepalas gitu. Nah, itu bisa dibuktikan dalam sense DNA juga seperti itu Mas ya. Kalau kita bilang perbedaan etnis itu ada dari DNA juga bisa ditemukan. Nah, cuman saya nggak berani bilang kayak oh ini etnis pemalas atau apa gitu ya. Karena itu DNA itu sebenarnya bukan semuanya, ya kan? Ada namanya culture atau kultur budaya psikologis ya. Apa environment itu juga nanti ngefek. Nah tapi kalau Bapak tanya apakah ras-ras di dunia ini bisa dibedakan dari DNA? Bisa. Sangat bisa sekali. Bahkan kalau Bapak sekarang kita tes DNA-nya Bapak ini sekarang ya. Kita bisa tahu Bapak itu berapa persen keturunan Madura, berapa persen keturunan Jawa. Kalau nanti Bapak misalnya di kakek-kakeknya Bapak tuh ada yang keturunan Belanda, mungkin kan? Bisa ketahuan. Kenapa? Karena ketahuan. Bisa tahu itu karena memang se-powerful itulah DNA itu. Sangat-sangat unik gitu. Unik dan sangat-sangat penuh dengan informasi sampai kita itu bisa tahu bukan hanya masa depan kita, tapi masa lalu kita. Gitu. Jadi kita tuh tahu apa keturunan kita apa saja, nenek moyang kita siapa atau dari bagian dunia mana, kita tahu semua itu bisa. Mas sekarang kan sudah ada yang paling murah 1 juta itu ya, itu sudah bisa melihat masa lalu kita ya. Bisa. Oke Mas, untuk next ini target lulus kapan Mas? Untuk targetnya sih 1 tahun lagi. Setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Jadi dokter di usia 27 tahun, ini bisa jadi dokter termuda Mas ya. Bisa jadi di bidang ini. Iya, salah satu lah. Kalau paling muda mungkin ada juga yang lebih muda sih. Iya, cuman kalau dokter sih ya salah satu yang paling muda sekali sih, umur 27. Ya, semoga Mas ya. Iya, makasih. Dan ini Mas, ini kan Indonesia kan ini perlu peran Mas-mas ini untuk bahwa ilmu pengetahuan itu kan bisa mengubah peradaban. Maksudnya bisa mengubah bangsa itu bisa lebih maju atau kota itu bisa lebih maju, Surabaya atau Indonesia. Nah ini apa yang akan dilakukan ketika sudah lulus? Ini kan sangat kalau Indonesia ada kontribusi Mas berdua ini akan sangat hebat sekali. Ya. Nah, gimana Mas setelah lulus ini akan mau ngapain Mas? Ya, yang kita inginkan sih pertama sih kita mau kembali ke Indonesia ya kan? Kita mau kembali ke Indonesia dan menggunakan ilmu yang kita punya itu juga untuk negeri ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama kita akan berusaha membawa teknologi yang sudah ada di luar sana, yang kita pelajari, ya kan? Kita akan bawa ke sini, gitu loh. Contohnya seperti aplikasi tes DNA itu tadi yang bisa memprediksi resiko penyakit pasien di masa depan apa saja. Itu kan sangat penting sekali kan. Dan di Indonesia sudah ada nggak seperti itu Mas? Di New Zealand belum ada. Tapi di di Amerika US sudah ada. Jadi aplikasi aplikasi yang khusus untuk DNA kayak gitu. Nah, jadi ingin menjadi founder startup ya Mas. Iya. Ya. Jadi gini loh, kalau orang itu biasanya kalau kita tanya-tanya sama orang ya, kamu setelah lulus mau ngapain? Saya bilang saya mau balik ke Indonesia. Pasti kebanyakan orang bilangnya gini sih kayak, loh ngapain kamu balik ke Indonesia? Kamu nggak dihargai di sini. Nah kenapa nggak dihargai? Karena di sini nggak ada lapangan pekerjaannya, nggak ada orang-orang yang membutuhkan manusia-manusia yang pendidikannya setinggi kita ini, sehingga kita nggak bisa dalam tanda kutip tidak dihargai. Karena nggak ada perusahaannya. Yang bergerak pada bidang itu, gitu loh. Ya kalau sudah begitu, paling gampang sih ya kita bikinlah perusahaannya supaya kita bisa menghargai orang-orang Indonesia yang pintar-pintar itu, yang pendidikannya tinggi. Kita bisa menggunakan ilmu mereka, menggunakan kemampuan mereka. Karena sekarang itu kan brain drain. Jadi kalau orang-orang yang dia sekolah di luar, pendidikannya tinggi,
kebanyakan dia stay di luar, dia nggak balik ke Indo. Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada oportunitas atau perusahaan yang menghargai mereka. Nggak ada yang menyerap Nggak ada yang menyerap tenaga mereka gitu loh. Oke, jadi mungkin 3 tahun lagi kita akan menunggu ini Iya. aplikasi mungkin akan menggebrak seperti Gojek, tapi Iya. ini di bidang DNA. DNA. Kira-kira gitu Mas ya. Iya. Jadi penonton di sini menunggu juga semua kiprah dua bersaudara ini, Nicholas dan Michael Iya. ini bagaimana mendisrupsi teknologi dan ini baru Mas ya, karena Sangat baru. dan pesaingnya sedikit dan juga Sangat sedikit. opportunity-nya sangat besar. Iya. Mas ya. Ya kalau kita bicara kesehatan, ya itu pasti opportunity-nya sangat tinggi. Karena semua orang mau hidup lama, semua orang mau hidup sehat gitu. Jadi ya kita berusaha lah untuk yang terbaik gitu. Mas, ini berarti Mas ini kan ke depan tidak menjadi misal karyawan atau pekerja di bidang kesehatannya, tapi ingin membuat opportunity yang memberi dampak besar. Iya. Apa ada kaitannya Mas dengan keluarga? Keluarga kan pengusaha. Nah itu apa mungkin secara DNA kan juga ini ada DNA pengusaha. Jadi ada keterkaitan nggak soal itu Mas? Mungkin sih, karena kita kan dari kecil Orang tua, orang tua juga di bisnis gitu. Terus kita juga sering diajari bagaimana sih cara jadi seorang pebisnis yang baik gitu. Apa saja cara mengelola uang, mengelola perusahaan. Ya itu kan pendidikan kan selain dari sekolah, universitas juga dari lingkungan, dari keluarga ya kan. Nah itu juga mempengaruhi kita gitu loh. Nah, salah satunya yang kita pelajari sih kalau kita berbisnis yang bagus itu kita harus memberikan value kepada, kalau bisa kepada bangsa dan negara gitu. Beri Value yang menguntungkan dan memajukan teknologi atau menyerap tenaga kerja, memajukan bangsa. Itu sebenarnya bisnis paling bagus itu begitu. Karena kita juga bisa, selain daripada kita melakukan bisnis, kita bisa membangun bangsa, membangun negara. Begitu. Siap Mas. Ini mungkin di sesi terakhir nih Mas, soal ya ringan-ringan soal ini kan kembar. Iya. Nah itu Mas Nicholas yang Mas Nicholas sama Mas Michael ini yang berbeda, yang sangat bertolak belakang itu apa Mas, antara Mas Nicholas sama Mas Michael? Yang beda ya. Iya. Sebenarnya banyak sih yang beda. Kalau misalnya bahkan kayak makanan kita juga beda. Dia kan suka pecel. Nggak suka sama sekali. Jadi dia sama sekali nggak suka. Terus ya banyak sih. Kalau bahkan kayak baju aja kan nggak semuanya sama gitu. Ya kalau orang kembar itu kalau di dunia medis, kedokteran, ilmu pengetahuan, orang kembar itu sebenarnya DNA-nya sama. Sama persis gitu loh. Karena ya kita satu sel yang membelah jadi dua. Jadi isinya sama. Nah, tapi kenapa bisa beda? Kan kalau dilihat juga walaupun mirip tapi juga perbedaan ya kan. Nah, disitulah kita bisa mengetahui perannya pentingnya environment atau lingkungan gitu loh. Jadi kalau tadi Bapak saya bilang DNA itu sangat-sangat powerful, tapi it's not everything. Itu bukan segala-galanya. Ya buktinya ya kita ini. Kita ini DNA-nya sama persis. Karena orang kembar itu DNA-nya sama. Secara kalau kita baca itu sama, harusnya lahirnya itu sama. Cuman kenapa kita bisa beda? Ya inilah efek dari lingkungan, nutrisi, terus kebiasaan, kultur itu bisa membedakan. Gitu. Nah ini contoh nyata ya. Contoh nyata. Dan yang paling sama apa Mas? Yang sama banget gitu? Kalau sama mungkin ya interestnya, kita suka di bidang science dan kayak bidang yang kita geluti itu sama gitu. Itu yang paling menonjol sih. Iya. Kita itu kalau bisa dibilang rasa penasarannya tinggi gitu loh. Jadi kayak ingin tahu. Nah, itu hal yang kita mungkin sama gitu. Terus yang paling dominan, misal Mas ini suka olahraga, yang ini tidak, ada nggak Mas yang seperti itu? Apa ya kalau yang perbedaan paling mencolok ya? Mungkin kalau dibilang olahraga sih, kita sama-sama suka olahraga ya. Nah tapi beda gitu. Kalau aku sukanya badminton, dia sukanya main futsal, gitu. Jadi ya
sama-sama suka olahraga, cuma beda aja gitu. Jadi kalau main juga teman-temannya juga agak beda gitu. Siap Mas, terima kasih. Ini obrolan sangat menyenangkan sekali dan luar biasa. Ya mungkin closing statement Mas, dari ini kan punya impian dan kalau kata Pak Effendi itu bapaknya ini orang itu harus bermimpi dengan mata terbuka. Jadi bagaimana mimpi itu bisa terwujud. Kalau impian paling tinggi Mas berdua ini apa? Mungkin ya tidak harus soal kekayaan, tidak harus soal jabatan, tapi soal value juga nggak masalah gitu terkait. Mimpi tertinggi kami ya, itu sebenarnya kalau diungkapkan dengan kata-kata itu sebenarnya kita itu ingin mengubah yang paling gampang sih mulai dari lingkungan terdekat ya, mungkin kota atau negara ya, ingin mengubah dengan membawa teknologi yang belum ada gitu loh. Karena gini loh, ini kita bicara sedikit off topic ya, tapi saya percaya bahwa kekuatan dari sebuah negara itu nggak keluar dari teknologi yang dia kuasai gitu loh. Kenapa Amerika itu bisa sangat maju, sangat powerful sekali, ya kan? Misalnya kalau kita perang sama Amerika gitu, pastilah kita kalah. Tahu nggak kenapa? Teknologinya beda. Dia bisa saja dia embargo. Oh, Amerika nggak boleh lagi ekspor chip atau CPU, prosesor komputer itu ke Indonesia. Sudahlah kita kalah. Kita nggak bisa membuat komputer, kita nggak bisa membuat chip di dalam negeri itu. Karena dia menguasai teknologi itu. Nah, kami ingin itu juga sebenarnya terjadi kepada Cina sekarang kan. Kalau waktu kenapa Huawei itu kan sempat naik kan ya, handphone merek Huawei itu. Kenapa sekarang nggak ada? Karena dia Amerika itu melarang Google untuk memberikan servisnya kepada Huawei. Kalau namanya Android tapi nggak ada Google, jadi apa? Jadi Android bodong. Nggak, jadi itu jadi HP nggak ada gunanya gitu. Jadi negara sekelas Cina pun dengan perusahaan sebesar Huawei nggak bisa apa-apa sama kalau dia tidak menguasai teknologi. Teknologi inti itu dari Amerika. Nah, apalagi kita bicara tentang teknologi kesehatan, ya kan? Contohnya kayak membaca DNA gitu. Kalau kita nggak menguasai dalam negeri, ya kan? Terus bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang kuat gitu loh? Kalau kita ada masalah terus mereka atau luar negeri, Amerika, Eropa ngekat teknologi DNA dari kita, ya sudahlah kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa bikin gitu loh. Kita bergantung sama mereka. Bergantung sama mereka. Dan justru orang-orang seperti saya dan Michael dengan banyak orang yang pinter-pinter, saya percaya di Indonesia banyak orang pinter itu ya kan. Kenapa kita harus menggunakan kemampuan mereka ya untuk kemandirian teknologi itu sendiri? Kita harus bawa mereka ke Indonesia, mengembangkan teknologi sehingga kita bisa mandiri gitu loh. Contohnya. Apalagi kita bicara kesehatan ya kan, penting sekali. Seperti itu. Mas terakhir, ya itu ya ini tadi jadi bagaimana memajukan Indonesia dengan teknologi. Dengan teknologi. Nah, kalau Mas gimana? Ya sebenarnya sama sih, cuman kalau mimpi yang lainnya sih, saya ingin ya nggak terlalu ambisius atau kayak jadi orang kaya gimana. Saya cuma mau membanggakan di lingkungan terdekat saya, keluarga saya, kayak jadi orang baik lah, gitu loh. Jadi nggak aneh-aneh. Kalau saya nambahin dari dia. Iya. Siap. Terima kasih. Ini Michael dan Nicholas saya lihat sangat kompak. Bahkan ketika berbicara saja nggak ada yang menyela, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini luar biasa. Dari mungkin karena selalu biasa bersama dan juga karena kembar tadi. Ya itu saja teman-teman, kita banyak belajar dari Mas Nicholas dan Michael. Bagaimana kita generasi muda, kita berharap semua di generasi muda banyak yang seperti Mas Nicholas dan Michael mempunyai pemikiran maju, mau berjuang meskipun anak orang kaya bahkan sampai ke luar negeri, dan juga ingin berkontribusi untuk bangsanya. Ya, saya berharap semua banyak generasi muda yang seperti mereka berdua. Itu saja dari saya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.